Perkenalkan, nama saya Nafarti dengan NIM 10.018.074. Di sini saya akan melakukan praktikum patologi klinik blok 20, di mana sebelum melakukan praktikum, kita menggunakan APD terlebih dahulu seperti handscoon, jas lab, dan masker. Berikut praktikum saya. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan makroskopik urin. Di sini kita dapat periksa warna urin, kejernihan urin, berat jenis urin, bau urin, dan pH urin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kejernihan pada urin, di mana kita letakkan koran dan sampel urin di depan koran tersebut. Jika tulisan pada koran terlihat, maka urin jernih. Jika tidak, maka urinnya keruh. Selanjutnya, pemeriksaan warna urin. Kita lihat apakah warna urinnya jernih, agak kemerahan, ataupun coklat. Selanjutnya, pemeriksaan protein urin. Pada pemeriksaan ini, kita dapat lakukan dengan asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 6%, yang merupakan semi kuantitatif, dan cara ESBA yang merupakan kuantitatif. Pemeriksaan protein urin dengan asam sulfosalisilat 20%. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama adalah lampu spiritus, sampel urin. Di sini kita menggunakan urin sewaktu, tabung reaksi, reagen asam sulfosalisilat 20%, dan gelas ukur. Langkah pertama, masukkan urin sebanyak 2 cc pada gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita buat 2 tabung, satunya sebagai kontrol. Kemudian kita masukkan reagen asam sulfosalisilat 20% sebanyak 8 tetes. Lalu dipanaskan pada permukaan, tidak pada ujung. Perhatikan ujung tabung reaksi tidak boleh mengarah ke orang lain. Digerakkan sampai mendidih. Selanjutnya, lihat dan bedakan dengan kontrolnya. Jika tidak ada perbedaan, maka hasilnya protein negatif. Selanjutnya, pemeriksaan protein urin dengan asam asetat 2%. Pertama, masukkan urin sebanyak 2/3 tabung. Kemudian, masukkan reagen asam asetat 2% sebanyak 2-3 tetes. Lalu dipanaskan pada permukaan, tidak pada ujung. Kita lihat perbedaan atau perbandingan antara atas dan bawah. Jika tidak ada perubahan, hasilnya negatif. Selanjutnya, cara ESBA. Kita isi urin pada albuminometer sampai batas tanda U. Kemudian, masukkan reagen pada batas tanda R. Ditutup dan dibolak-balik sebanyak 10-12 kali. Letakkan tabung pada posisi ventrikal. Hasil pemeriksaan dibaca 18-24 jam berdasarkan tinggi atau tebal presipitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram per liter. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan glukosa urin cara reduksi. Pertama-tama masukkan reagen Benedict sebanyak 5 cc pada gelas ukur. Lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan urin sebanyak 8 tetes. Kemudian kita panaskan. Baca hasil, negatif jika tidak terjadi perubahan, positif 1 warna sedikit kehijauan, positif 2 agak kekeruhan, positif 3 mulai menguning, dan positif 4 itu merah bata. Selanjutnya, pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Gerhardt. Pertama-tama masukkan urin sebanyak 5 cc pada gelas ukur. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Masukkan reagen Gerhardt-nya. Lalu kita saring. Setelah itu, hasil dari penyaringan tadi, kita tambahkan reagen Gerhardt. Setelah itu dikocok. Laporan hasil, keton positif jika warnanya ungu, negatif jika warnanya kuning. Selanjutnya, pemeriksaan benda keton urin dengan reagen Rotera. Pertama-tama masukkan urin ke dalam gelas ukur sebanyak 5 cc. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen Rotera sebanyak 1 sendok. Kocok sampai jenuh. Masukkan amonium oksida pekat secara perlahan melalui permukaan tabung, tidak untuk diteteskan. Untuk pelaporan hasil, positif jika terbentuk cincin warna ungu, dan negatif jika terbentuk cincin warna coklat. Pemeriksaan bilirubin. Ada 2 pemeriksaan, yang pertama tes busa dan kedua Harrison.
Yang pertama, tes busa, ambil urin sebanyak 5 cc, masukkan ke dalam gelas ukur, masukkan ke dalam tabung reaksi, tutup pakai tangan, kocok, dan lihat apakah busa yang terbentuk berwarna kehijauan atau tidak. Jika tidak, bilirubin negatif. Dengan cara Harrison, ambil urin sebanyak 5 cc, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan BaCO2 10% sebanyak 5 cc, saring dengan menggunakan kertas saring, setelah itu tunggu sampai kertas saring kering. Setelah itu tambahkan reagen pada kertas saring, diamkan. Jika terbentuk warna ungu, maka hasil bilirubin positif. Jika polos, bilirubin negatif. Pemeriksaan urobilinogen Welles-Deman. Pertama, masukkan urin sebanyak 10 cc pada gelas ukur. Masukkan ke tabung reaksi. Tambahkan reagen Welles-Deman sebanyak 1 cc. Lihat pada dasar yang putih. Jika berwarna merah, kita lakukan pengenceran sampai warna merah atau coklatnya hilang. Untuk pengenceran, tambahkan urin sebanyak 1 cc dan aquades sebanyak 9 cc. Setelah itu, tabung pertama kita beri Welles-Deman dan tabung kedua kita lakukan pengenceran dibagi dua, tambahkan aquades 5 cc 5 cc. Nah, setelah itu tabung kedua lagi dibagi dua, tambahkan aquades 5 cc. Masing-masing tabung ditambahkan Welles-Deman. Lalu lihat pada tabung ini 1/10, 1/20, 1/40, 1/80. Lihat dengan dasar warna putih, dengan hasil warna coklat terakhir yang terbentuk merupakan angka positif terakhir. Sedangkan untuk pengenceran berikutnya merupakan titer pengenceran yang negatif. Normalnya positif pada 1/20, negatif pada 1/40. Pemeriksaan urobilin Schlesinger. Pertama-tama masukkan urin ke dalam gelas ukur sebanyak 5 cc. Masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan Lugol beberapa tetes, kemudian tambahkan reagen Schlesinger 5 cc. Setelah itu, saring dengan menggunakan kertas saring, lalu baca hasilnya dengan latar berwarna hitam. Pemeriksaan sedimen urin. Ambil urin 7-8 cc, masukkan ke dalam gelas ukur, tuang ke dalam tabung sentrifuge, buat 2 tabung agar posisinya seimbang di dalam sentrifuge. Setelah itu, putar dengan 2000 rpm selama 5 menit. Setelah selesai, tunggu dulu sekitar 5-10 menit, baru dibuka. Selanjutnya, ambil endapan. Caranya, buang secara perlahan dan perhatikan sisanya kurang lebih setengah cc. Setelah itu, siapkan kaca objek, teteskan dengan menggunakan pipet, lalu tutup dengan cover gelas. Selanjutnya, lihat di bawah mikroskop. Karena sediaannya basah, jadi kondensor diturunkan dan diafragma ditutup. Untuk pembesaran 10 kali kita bisa lihat epitel dan silinder, sedangkan 40 kali kita bisa lihat eritrosit, leukosit, dan memperjelas silindernya jenis apa. Pemeriksaan selanjutnya adalah tes pemekatan urin. Prinsipnya batasi cairan yang masuk sehingga air dapat teratasi dan ADH akan meningkat. Bahan yang digunakan urin 24 jam yang dibagi menjadi 4 bagian, urinometer, dan gelas ukur. Pertama, kita masukkan sampel urin ke dalam gelas ukur. Setelah itu, masukkan urinometer dengan cara memutar. Pastikan posisi urinometernya mengambang. Baca berat jenis urin dan volume.
Jika di skala tertulis 10, maka berat jenisnya 1.010 dan volumenya 100 ml. Jika urinometer tidak mengambang, dilakukan pengenceran pada urin tersebut. Pemeriksaan berat jenis urin dengan urinometer. Pertama-tama kita masukkan sampel urin ke dalam gelas ukur sebanyak 100 cc. Setelah itu, kita lihat pada urinometer terdapat suhu teranya 20, suhu ruangan 26, sehingga 26 dikurang 20 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, yang nantinya akan ditambahkan pada hasil berat jenisnya. Kita masukkan dengan cara memutar. Setelah itu, jika berat jenisnya 10 atau 1.010 ditambah koreksi suhu alat teranya tadi 2, jadi 1.012. Pemeriksaan carip-celup. Yang pertama, masukkan urin ke dalam tabung reaksi. Lalu kita buka tabung carip-celupnya, ambil, dan setelah itu harus segera ditutup. Masukkan ke dalam tabung reaksi sampai batas yang tertera selama 1 detik, sampai semuanya benar-benar tercelup. Setelah itu, keringkan di atas tisu, baca sesuai dengan tabungnya. Yang terakhir, tes kehamilan. Ada dengan cara direct dan dengan cara strip. Untuk yang strip, kita ambil urin, masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, untuk strip, kita baca dulu apa saja ketentuan pada strip tersebut. Kemudian, kita celupkan, diamkan selama 1 menit, baca. Jika muncul 1 garis, itu negatif, 2 garis positif. Jika tidak ada garis yang muncul, tidak valid. Selanjutnya, cara direct yang bertujuan untuk menilai ada tidaknya agglutinasi. Yang pertama, alat dan bahan. Di sini ada kertas pengaduk, kontrol negatif yang berwarna biru, positif yang berwarna merah, dan HCG yang berwarna putih. Pertama-tama, masukkan urin ke dalam tempat pengaduk. Setelah itu, kita masukkan kontrol negatif di yang kedua, positif, dan HCG pada semua. Usahakan semuanya rata. Setelah itu, kita lihat yang diberi HCG tadi terjadi agglutinasi, pada kontrol negatif tidak terjadi, pada kontrol positif agglutinasinya halus. Sekian praktikum dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.